Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kita akan melanjutkan pelajaran kita PMK pada malam hari ini. Kita langsung aja. Pada pertemuan kemarin kita berbicara tentang kalimat apa? Masih ingat ya? As-sholatu al-mafruḍah khamsun. Pembahasan kemarin kita berbicara tentang kedudukan al-mafruḍah itu sebagai na'at, ya, non ain ya. Biasanya kalau mengartikan itu dikasih kode non ain, itu artinya dia kedudukannya sebagai na'at atau sifat dari as-shalah. Jadi al-mafruḍah itu sifat dari as-shalah. Nah, bagaimana kita bisa memahami ini sifat, ini mudhof ilaih, ini khobar dan sebagainya. Di situ ada tanda, ada ciri, ya. Yang perlu diketahui bahwa yang namanya na'at atau sifat itu harus sama dengan man'ut atau ada yang menyebut itu mausuf. Apanya yang harus sama? Ya, kalau dalam bahasa Arab dikatakan an-na'tu tabiqun lil man'ut fi satu an-nakira wal ma'rifah. Ya, tulisan saya bisa dibaca ya, bagus masalahnya. Nakira dan ma'rifatnya harus sama. Kalau kita membuat contoh misalnya al-ustadzu, guru yang apa ya? Yang ganteng. Nah, al-ustadzu al-wasimu. Ya. Al-ustadzu al-wasim, di sini ma'rifat, maka di sini juga harus ma'rifat. Kalau kita membuat contoh yang nakiro misalnya ustadzun, maka di sini harus nakiro mahirun. Tidak boleh kalian mengatakan Muhammadun mahirun. Ini lalu disebut sebagai sifat, itu salah. Kenapa? Karena Muhammadun ini ma'rifat, mahirun ini nakiro. Maka supaya bisa menjadi sifat gimana? Al-mahir. Muhammadun al-mahir, itu satu. Yang kedua dalam hal i'rab. I'rabnya juga harus sama. Kalau kalian mengatakan al-ustadzu, maka di sini harus al-wasimu. Kalau di sini ustadan, maka di sini harus mahiron. Itu namanya i'rabnya harus sama. Yang ketiga nakira, i'rab, kemudian jumlahnya, ya. Contoh jumlahnya di sini misalnya kalian mengatakan faslun, ini berapa? 1. Maka kalau faslun wasi'un, maka di sini harus 1, harus mufrad, ya. Faslun wasi'un. Tapi kalau kalian mengatakan faslani, maka di sini harus wasi'ani. Ya, sama-sama tasniyah. Tapi yang perlu diperhatikan untuk jumlah ini, kalau yang menjadi jumlah atau menjadi na'at itu jamak liwairil akil, misalnya di sini fusulun. Fusul itu jamak dari faslun. Maka tidak boleh kalian mengatakan wasi'atun atau wasi'una, tetapi harus muannas, wasi'atun. Nah, kenapa? Karena fusul ini tidak punya akal. Jadi kalau ada jamak nggak punya akal, maka naatnya, sifatnya itu cukup dengan mufrad muannas. Tetapi kalau jamaknya punya akal, misalnya al-asatid, ini kan punya akal, guru-guru, maka naatnya juga harus jamak. Misalnya al-asatid al-mahiruna. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, harus sama juga dalam hal mudzakkar muannas. Ya. Kalian perhatikan contoh-contoh yang ada. Ya, ini mudzakkar, maka di sini juga harus mudzakkar. Nah, contoh yang muannas misalnya kalian mengatakan Fatimah. Fatimah itu karena itu kalau Fatimah mahirotun, maka ini harus sama.
Ini syarat daripada nah kalau kalian menemukan susunan yang begini, ini namanya menjadi naat. Tapi kalau kalian menemukan susunan misalnya begini, Muhammadun mahirun, di sini ma'rifat, di sini nakiro, maka ini susunannya bukan naat man'ut, tetapi susunannya mubtada khobar. Paham ya? Oke. Kalimat berikutnya adalah kata khomsun. As-shalatul mafrudatu khomsun. Khomsun di sini kedudukannya sebagai khobar. Tadi dikatakan ma huwal khobar, kemarin sudah dijelaskan ma huwal khobar. Khobar itu isim yang dibaca rafa yang menyempurnakan maknanya mubtada. Ada yang mengatakan begitu, ada yang mengatakan khobar itu wal khobarus mundur tifa'in usnida. Isim yang dibaca rafa usnida yang disandarkan kepada mubtada mutabiqan li lafzihi, yang lafadznya harus sama dengan mubtada. Nah, mungkin kalian bertanya, itu kok lafadznya enggak sama? As-sholatu muannas, kok khobarnya mudzakkar? Nah, ini berbeda. Karena khobarnya itu apa? Karena ini hitungannya adalah adat ma'dud. Biasanya adat ma'dud itu seringkali berbeda. Ya. Ini. Oke, paham ya? Selanjutnya ada kata-kata adz-zuhru. Ya. Jadi kalimat berikutnya adalah adz-zuhru. Ya, oke, saya hapus. As-shalatul mafrudatu khamsun. Ya. Lalu dilanjutkan dengan kata-kata adz-zuhru. Biasanya koma adz-zuhru, tapi kalau di dalam kitab kan nggak ada koma-koma, langsung aja, sehingga kita kadang-kadang bingung. Kata adz-zuhru, ya, ini dibaca rafa, nasab atau jer, maka tergantung kedudukannya. Ya. Nah, kata adz-zuhru ini di kedudukannya adalah sebagai badal. Ya. Badal itu artinya apa? Pengganti. Badal itu ada, kan kalian sudah belajar di kelas 2. Badal itu ada berapa? Ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan pirorek. Ya, pirorek ya, kalian gak bisa jawab ya. Ada yang mengatakan 1 badal kul min kul. Kul min kul ini disebut juga badal syai' min syai'. Ya. Contohnya kul min kul itu misalnya an Abdillah ibni Umar. Waduh, spidolnya. An Abdillah ibni Umar. An Abdillahi ibni Umar. Siapa Abdullah? Itu adalah putranya Sayyidina Umar. Jadi antara menyebutkan badal, ganti, dan yang diganti itu sama. Misalnya kalian mengatakan Ja'a Ra'isu MDA, datang pengasuh Pondok Pesantren Putri Latifiyah 2. Siapa? Punyai Munjidah. Siapa Punyai Munjidah? Itu pengasuh Pondok Pesantren Putri. Nah, Punyai Munjidah itu badal kul min kul dari Pondok Pesantren Putri Latifiyah 2. Ya. Yang kedua ada badal ba'dun min kul, tidak mengganti keseluruhan tapi hanya mengganti sebagian. Nah, kayak ini. As-shalatul mafrudatu khamsun, 5. Siji adz-zuhru. Tapi enggak ada sijinya. Kalau di situ ada siji, nah itu tentunya tidak lagi menjadi badal tapi menjadi khobar adz-zuhru. Zuhru ini pengganti dari 5. Zuhur, asar, misalnya. Maka semua itu adalah pengganti. Atau contoh yang lain, datang siswi kelas 3 MDA, Fatimah, Aisyah, dan sebagainya. Itu adalah badal ba'd min kul. Kemudian ada badal istimal. Ini hampir sama. Ya. Spidolnya hidup enggan mati gak mau ini. Pak Hajar bisa dibantu golekno spidol. Ya. Istimal. Ini juga hampir sama dengan ba'dun min kul. Ya. Maka kalau ba'dun min kul itu menggantinya itu tidak pada sesuatu yang ada di dalam dirinya. Cuma kalau istimal ini wajib ada dhamir yang kembali kepada mubdal minhu. Contohnya gimana? Misalnya saya mengatakan uhibbul ustad.
aku lho seneng karo ustad. Sing mbok senengi ustadku opone? Nah, kalian mengatakan uhibbul ustada ilmahu. Aku seneng sama ustad itu ilmahu. Ilmunya yang aku senangi dari ustad itu. Ya. Nah, ilmun ini namanya sesuatu yang dikandung di dalam diri ustad. Atau kalau kalian yang cowok misalnya ra'aitu imro'atan. Aku melihat perempuan rek. Apa nih sing mbok sawang? Jilbaba. Ketok apa? Jilbab tok. Ya. Kemudian yang keempat ada yang namanya badal ghalat. Ghalat itu keliru. Ya. Ada badal ghalat. Ya. Keliru nyebut. Ingin mengatakan karena melihatnya dari belakang, kalian mengatakan ra'aitu Fatimata, lalu diralat Aisyah. Siapa sing dilihat? Aisyah bukan Fatimah. Ya. Ini namanya salah nyebut. Nah, ada yang mengatakan yang keempat itu badal idrob. Idrob itu dibagi lagi menjadi 3. Tapi cukup itu aja. Ya, ra'aitu Fatimah. Ya. Ini macam-macam badal. Ya, mudah-mudahan kalian bisa paham. Ini saya hanya mengulang. Insya Allah di kelas 2 sudah kalian pelajari. Nah, kata tadi az-zuhru. Ya. Kata az-zuhru itu adalah badal apa tadi? Ba'dun min kul. Ya. Al-mafrudatu khamsun, az-zuhru. Ya. Nah, hukum daripada badal itu harus sama dengan mubdal minhunya. Apanya? I'rabnya. Jadi kalau di sini khamsun rofa, maka di sini az-zuhru harus rofa. Ya. Paham? Oke. Hanya cara mengirabnya gimana? Az-zuhru badlul ba'di min kul min khamsin marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahirah annahu sahihul akhir. Ini ad-duhur. Oke, anak-anak, saya kira itu dulu pertemuan kita pada kesempatan ini. Kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.